Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Sudah sarapan tadi sebelum berangkat ke sekolah? Sudah Bu. Alhamdulillah, karena sudah sarapan dan masih pagi, pastinya masih semangat ya. Baik, mari kita tes ya. Duduk siap. Siap. Duduk santai. Ha. Apa kabar anak ibu pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Mantap, pada semangat-semangat semua ya. Nah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul di sekolah dan kelas kita yang kita cintai ini. Baiklah, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siapa yang tidak masuk pada hari ini? Masuk semua Bu. Alhamdulillah, pada kompak semua ya, masuk semua pada hari ini. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran yang keempat. Nah, kemarin nih kita sudah mempelajari pembelajaran yang ketiga dan selanjutnya yang keempat. Nah, ibu mau bertanya nih, masih ingat tidak kamu semua apa saja keberagaman budaya Indonesia itu? Ada yang bisa jawab? Tarian. Bagus, ada lagi? Rumah adat. Mantap, lanjut. Makanan. Bagus. Suku. Bagus, dan lain sebagainya. Nah, kalau tarian apa saja? Tari piring. Nah, tari piring, tari jaipong, lalu apa lagi? Tari saman. Bagus, ada lagi? Tari kipas. Mantap, ada lagi? Bunga jempa. Bagus. Nah, kalau suku apa aja? Suku Minang. Mantap. Suku Melayu. Lanjut. Suku Batak. Bagus. Ada lagi? Budaya. Suku Bugis. Mantap, bagus sih semuanya ya. Nah, kalau makanan apa saja? Rendang. Mantap, ada lagi? Ambon. Lanjut, ada lagi? Tempe. Mantap, berarti paham semua ya. Nah, ternyata Indonesia itu juga kaya akan keberagaman kain tradisionalnya juga loh. Nah, misalnya nih, bisa kamu lihat di buku kamu masing-masing. Di situ ada gambarnya, di halaman 46 tepatnya. Di sana kamu bisa melihat contohnya, seperti ada kain batik, kain songket, dan juga kain ulos. Baiklah, karena anak-anak ibu sudah pada paham tentang keberagaman budaya Indonesia itu, maka hari ini kita akan mempelajari tentang persatuan dan kesatuan. Nah, seperti yang telah kamu ketahui sebelumnya, kita ini hidup dengan keberagaman. Baik di dalam keluarga, hampir setiap anggotanya itu berbeda-beda. Misalnya nih, di keluarga kamu ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik, ada abang. Bahkan ada juga kakek dan neneknya dalam keluarga itu. Nah, kalau di dalam sekolah ini bagaimana? Ada teman-teman kamu, ada bu guru kamu, bahkan ada penjaga sekolah. Nah, kalau misalnya di lingkungan bagaimana? Kalau di lingkungan bisa kamu lihat di tetangga kamu secara masyarakat. Nah, di masyarakat pasti kamu bisa melihat, oh ini tetangga aku baik, oh tetangga aku nih jahat sama aku, seperti itu. Nah, lanjut, tahukah kamu pada perbedaan yang ada di keluarga, di sekolah, dan juga di masyarakat itu akan menjadi indah apabila dilandasi dengan adanya kebersamaan dan kesatuan. Lalu apa sebenarnya makna dari persatuan dan kesatuan ini? Ada yang tahu? Nah, pastinya belum tahu ya. Nah, untuk menjawabnya itu mari kita bersama-sama melakukan hal ini. Kita akan melakukan kegiatan yang akan Ibu pandu. Nah, minggu lalu Ibu sudah suruh kamu semua bawa apa? Sapu lidi Bu. Mantap, angkat sapu lidinya tinggi-tinggi. Bawa semua ya. Oke, karena kamu sudah bawa semua, kamu lihat ya ke depan. Lihat Ibu sebentar. Di sini ada sapu lidi Ibu. Nah,
di sini Ibu akan mencabut sebatang lidi saja. Bisa melihat? Bisa, Bu. Oke, bagus. Nah, Ibu akan melakukan kegiatan antara sebatang lidi ini dan juga sapu lidi ini. Nah, di samping kamu bahkan di sekitar kita nih sudah Ibu tebarkan beberapa sampah-sampah seperti dedaunan. Pasti kamu bingung ya, ini untuk apa? Nah, ternyata ini untuk kegiatan kita ini. Nah, lihat Ibu dan lakukan juga bersama-sama. Sebatang lidi ini apabila Ibu menyapukannya ke lantai ini, apakah bisa bersih? Tidak. Oke, selanjutnya yang sapu lidi. Jika Ibu lakukan seperti ini, apakah bisa bersih? Bisa. Oke, nampak ya perbedaannya? Nah, anak-anak Ibu semua, bagaimana? Jika kamu sudah melihat ini, kita sudah sama-sama nih membandingkannya. Kira-kira mana nih yang bisa membersihkan dedaunan-dedaunan yang Ibu sebarkan ini? Sapu lidi atau sebatang lidi ini? Sapu lidi, Bu. Ya, pastinya akan lebih bersih jika kita menggunakan yang lidinya itu banyak, lalu kita ikat jadi satu daripada sebatang lidi ini. Nah, lalu apa makna percobaan kita ini? Yuk, kita cari tahu. Nah, pada umumnya sapu lidi digunakan untuk menyapu. Nah, bisakah sebatang lidi digunakan untuk menyapu? Tentu saja tidak. Nah, lidi dapat digunakan untuk menyapu jika terdiri dari atau atas beberapa puluh dan ratus lidi yang dibuat atau diikat cukup erat menjadi satu. Nah, dengan menyatukan lidi-lidi ini dalam satu ikatan, itu akan terciptanya kekuatan yang besar. Nah, jadi persatuan dan kesatuan itu dapat diartikan kumpulan-kumpulan dari bagian-bagian yang dipersatukan. Nah, hal itu merupakan bukti pentingnya kekompakan dalam mewujudkan persatuan. Nah, dengan demikian persatuan itu tidak mementingkan kepentingan diri sendiri atau kelompok, tetapi lebih mementingkan keperluan umum, berarti keperluan kita bersama. Nah, itu tadi makna persatuan dan kesatuan. Jadi, dari pengamatan kita ini dapat disimpulkan bahwa bersatu membuat sebuah keluarga, masyarakat, dan juga bangsa menjadi kuat. Nah, yang kedua, bersatu dan bekerja sama itu dapat memudahkan dan memperlancar atau mempercepat pekerjaan. Mengerti tidak sampai di sini? Ngerti, Bu. Baik, untuk menguatkan pemahaman kamu, Ibu ingin bertanya contoh-contoh dari sikap yang menunjukkan dan juga sikap yang tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan itu apa saja. Misalnya nih, yang pertama, contoh dari sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan apa saja? Ada yang bisa jawab? Saling tolong menolong. Mantap, bagus. Ada lagi? Hidup rukun. Bagus, ada lagi? Saling menghargai. Mantap. Walaupun berbeda suku. Mantap, berarti udah paham semua ya. Nah, lalu contoh dari sikap yang tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan itu apa saja? Tidak menghargai. Bagus, ada lagi? Mengejek teman. Bagus, mantap. Ada lagi? Bertengkar. Bagus, lanjut. Menjelek-jelekkan suku. Bagus, lanjut. Tidak saling tolong menolong. Mantap. Nah, ada pada paham ya semuanya. Nah, dari sini apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Iya, Salsa. Ibu, kalau kita tidak memiliki sikap persatuan dan kesatuan, bagaimana, Bu? Mantap ya, bagus ini pertanyaannya. Nah, jadi apa yang akan terjadi jika kita memiliki sikap persatuan dan kesatuan, dan apa yang akan terjadi jika kita tidak memiliki sikap persatuan dan kesatuan? Nah, yang pertama, apa yang akan terjadi jika kita memiliki sikap persatuan dan kesatuan? Itu pastinya akan terciptanya kehidupan yang rukun dan damai.
Nah, bangsa Indonesia akan lebih cepat maju. Nah, lalu terwujudnya hubungan yang selaras antar warga negara. Nah, misalnya nih, kamu lagi mengangkat meja. Ternyata meja itu berat. Nah, kamu tidak bisa mengangkat itu. Lalu datang teman kamu menolong kamu. Nah, ini juga bentuk dari sikap persatuan dan kesatuan, sehingga pekerjaan kamu pun akan lebih mudah dan cepat. Lalu apa yang akan terjadi jika kita tidak memiliki sikap persatuan dan kesatuan itu? Nah, yang pertama itu tidak adanya kepedulian terhadap penderitaan atau kesedihan yang dialami oleh orang lain. Misalnya nih, dia dapat di rumahnya itu kebakaran. Nah, ternyata kamu itu biasa saja, tak ada pedulinya. Sementara teman-teman kamu lain bahkan memberikan sedikit uang jajannya untuk dia, bahkan baju-baju bekasnya untuk dia. Nah, itu tidak baik ya untuk dicontoh. Nah, lanjut, kepentingan dari golongan maupun suku itu adalah untuk saling dipentingkan oleh apa nih, kepentingan golongan maupun suku. Aku itu berarti ini salah dong. Nah, tadi gini kan. Lalu munculnya pertikaian dan juga permusuhan antar warga masyarakat. Ya, warga negara juga nggak apa-apa, bagus ya. Nah, misalnya nih, kamu lagi kerja kelompok. Nah, kamu disuruh membuat gambar rumah. Nah, teman di sebelah kanan kamu ingin rumah itu bentuknya O, bulat. Nah, sementara di sebelah kiri kamu mintanya yang persegi. Nah, kamu malah minta yang trapesium. Nah, itu pasti berbeda ya. Nah, terjadilah pertikaian. Nah, itu tidak baik, tetapi bisa dimusyawarahkan. Kalau tidak tahu bagaimana jalan keluarnya, bisa bertanya kepada ibu atau orang tua kamu, atau bisa kakak dan abang kamu. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, baiklah Ananda sekalian. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, ibu ingin memberikan sebuah tugas untuk minggu besok. Nah, tugasnya itu adalah buatlah di buku belajar kamu tentang sukumu. Lalu tempelkan gambar dari rumah adatnya, tariannya, serta makanan khasnya. Sampai sini paham? Paham, Bu. Nah, sebagai contoh ya, ibu sukunya Minangkabau. Lalu rumah adatnya apa? Rumah gadang. Bagus. Lalu tariannya apa? Tari piring. Bagus. Lalu makanan khasnya apa? Rendang. Mantap. Nah, seperti itu ya. Nah, gambarnya ini bisa kamu cari di internet. Bisa minta tolong kepada orang tua kamu, kakak atau abang kamu. Bisa juga minta tolong ke yang lainnya. Paham? Paham, Bu. Baik, alhamdulillah. Karena kamu sudah paham semua, maka sampai sinilah pembelajaran kita pada hari ini. Nah, Ibu selaku guru kamu yang mengajarkan pembelajaran ini, mohon maaf atau minta maaf kepada kamu apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan Ibu yang menyinggung kamu, karena kesalahan itu datangnya dari Ibu dan kesempurnaan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum menutup pertemuan kita atau pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak Ibu. Selamat belajar. Oke, jangan lupa ya tugasnya. Dadah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi